dalam hal nomenklatur beberapa waktu nanti ke depan kita mulai akan mengikuti setiap rangkaian ibadah dan semuanya punya makna yang sama. Tidak berarti yang bukan hari Paskah, bukan hari Jumat Agung menjadi ibadah biasa. Semua ibadah luar biasa, katakan amin, karena kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Tetapi saya mau mulai tahun depan kita akan lebih banyak mengglorifikasi lagi. 1 minggu sebelum Paskah kita sebut Minggu Palma, Minggu penderitaan Yesus masuk ke Yerusalem, tandanya Palma minggu lalu. Kamis juga kita akan ibadah lebih besar lagi, bukan yang sekedar ibadah Kamis tengah minggu biasa, tapi kita mulai tahun depan kita akan mengundang semua, bahkan lebih daripada itu kita akan mencoba untuk menyiapkan oleh karena kehendak Tuhan. Perayaan Kamis Putih adalah malam doa Getsemani, perjamuan kudus yang terakhir, dan bagaimana Yesus mencuci kaki Yesus. Jumat Agung adalah kematian, penyaliban, dan rangkaian penderitaan Yesus Sabtu Sunyi kemarin, karena memang Yesus masih berada di dalam kubur. Dan hari Yesus sudah bangkit, katakan amin. Sama-sama katakan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan melihat makna mendalam mengenai kebangkitan Yesus. Kita akan melihat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 10. Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Kita semua baca dengan suara yang lantang, keras dan nyaring. Saya menunggu layak untuk duduk berdiri. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, kita akan melihat makna kebangkitan Yesus pada saat momen Minggu Paskah pagi ini. Ayat yang ke-9, 10, sama-sama kita baca, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas bumi. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Silakan berpuji Tuhan. Pernahkah kita, dan pasti kita sudah pernah menonton film, kalau rangkaian kejadian yang dialami Yesus beberapa waktu ini, puncak tragisnya adalah hari Jumat. Seperti kita menonton sebuah kisah film yang tampaknya berakhir tragis. Ya, mati. Gawat, malam sudah mendekat. Semua pengharapan orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, Jumat kemarin, sirna. Aku rindu, aku mau dia menjadi pemimpin Raja Israel, sirna. Aku mau dia menyelamatkan mungkin keluarga kecil yang sakit, diikat setan, dibelenggu dengan segala persoalan, sirna. Wajah-wajah kuyu melihat salib, dan ketika melihat Yesus diturunkan, semua harapan. Hari Sabtu menjadi hari Sabtu yang kelam, tangisan menetes. Ada yang sesuai dengan karakternya, ada yang karakternya memang eksplosif. Dia harusnya selamatkan kita. Bukankah dia berkuasa menaklukkan angin, topan, badai, dan membangkitkan orang mati? Kenapa dia harus mati? Harapan semua orang yang mengandalkan Yesus waktu Jumat Sabtu kemarin sirna, dan semua memakai baju hitam, tanda perkabungan, seperti sebuah kematian dan maut yang sepertinya menang mengalahkan Yesus. Sampai pada suatu hari pagi minggu subuh, tapi bukan kukuruyunya Petrus. Cepat-cepat berlarilah menemukan Yesus. Kuburku sudah kosong. Ketemu malaikat. Kenapa engkau mencari dia di sini?
Bahasa Inggrisnya, for he is risen. Sebab dia bangkit. Sebab dia hidup. Hayat ini seperti kita sedang menghadapi kubur yang kosong. Ada Yesus bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri. Sebab dia. Bayangkan kita ada di tengah-tengah pemakaman Yesus, kubur kosong. Mayatnya dicuri. Lalu malaikat berkata, dia sudah tidak ada di sini, seperti apa yang telah dikatakannya. For he is risen. Karena dia sudah bangkit. Kematian harapan kita bangkit kembali. Kematian iman kita bangkit kembali. Kematian akan masa depan kita bangkit kembali. Sebab Yesus hidup. Silakan. Katakan Roma 6 ayat 9 berkata, makna kebangkitan Yesus yang pertama. Bukti kemenangan atas dosa dan maut. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara mati tidak mati lagi. Ayat 9. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Kematiannya ayat 10 adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah hidup bagi kita. Kita mungkin sering mendengar ketika bapak-bapak khotbah bercerita tentang kebangkitan Yesus, yang diceritakan adalah historikalnya, bagaimana dia bertemu dengan Maria Magdalena, bertemu dengan murid-murid Yesus. Kita akan lihat satu-satu. Tapi makna mendalam yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa itu bukti kita punya kuasa untuk menolak dosa. Bapak Ibu sering berkata mungkin dalam hati kita, maka kita sendiri, aku tidak berdaya menghadapi godaan dosa. Aku takut menghadapi maut yang mendekat. Kenapa orang jadi takut banget ketika menghadapi sakit penyakit? Dia pikir hidupnya tidak bakal lama lagi. Dan bagi orang-orang Kristen KTP, dia merasa mati itu adalah titik. Padahal kita berkata, kematian adalah koma. Sama-sama katakan, kematian bukan titik, tapi koma. 1, 2, 3. Kematian bukan titik, tapi koma. Sedetik kita tinggalkan dunia ini, sedetik kita pindah dalam pangkuan Bapa di surga. Katakan amin. Karena Yesus sudah mengalahkan dosa dan alam. Pengharapan kita yang hebat terjadi karena Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut. Yang masih terikat dengan dosa, yang masih terikat dengan pelanggaran, hari ini masih ada kesempatan buat kita untuk bertobat dan berubah. Saya juga, karena pertobatan itu selalu harus terjadi setiap waktu. Apakah kita merasa kita mampu menjaga mulut kita setiap hari? Apakah kita merasa mampu menjaga pikiran kita untuk tidak berpikir yang dosa? Yakobus berkata, dosa itu simple. Ketika engkau tahu apa yang harus engkau lakukan dan katakan yang baik, tapi engkau tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Jangan pikir dosa itu hanya sekedar membunuh, mencuri, berzina, korupsi, merampok. Itu terlalu keras dosa. Ada dosa yang sangat sering kita lakukan, yaitu persungutan. Bangsa Israel tidak diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan karena dia selalu bersungut-sungut, 1 Kamus 10, selalu bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa sebagai pimpinan. Dan ketika mereka masuk dalam
perbudakan dosa, mereka akhirnya memilih untuk tinggal di dalam dosa. Mereka binasa. Tapi kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada malam ini, Yesus tidak mati lagi, karena maut sudah tidak akan pernah berkuasa atas hidup. Kebangkitan adalah tempel kemenangan. Bahasa dulu, kerajaan zaman dulu, kalau sudah raja kasih stempel cincinnya, mereka ingat ada pintu disil di rangkai di sini, pakai tutup ini, atau ada surat penting pengangkatan sebagai bupati dan wali raja. Ini sudah berkuasa. Nehemia kemana-mana dia pakai stempel raja. Dia tinggal begini, kamu ngapain minta kayu dan semuanya? Ini stempel raja. Aku berhak dan punya kuasa dan otoritas. Kita, Tuhan beri otoritas untuk bukan ditaklukkan dosa, tapi menaklukkan dosa. Katakan amin. Kita berkata dalam nama Yesus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada dalam. Kuasa pertama kebangkitan Yesus adalah membuktikan kemenangan kita, untuk kita mampu menolong dosa. Tapi saya tidak sakit lagi, karena Engkau mendapatkan kekuatan. Andalkan kuat kuasa Roh Kudus dan Yesus. Selalu menunggal dalam itu. Ada satu kekuatan ekstra yang akan menolak dan memampukan kita untuk tidak berpikir, berkata, dan melakukan. Karena Yesus telah mengalahkan maut. Poin kedua, kita baca dalam 1 Petrus ayat 1 sampai 5. Kita baca ayat 3 saja. Makna kebangkitan Yesus adalah pengharapan atas hidup kita. Mungkin kita semua suka lupa. Kita pikir menjadi orang Kristen hanya ke gereja, melakukan aktivitas agamawi, duduk seperti ini mendengarkan firman di 40 menit kedua, 35 menit pertama puji-pujian, habis ini kolektor maju ke depan, doa penutup. Padahal makna kekristenan yang sejati adalah Tuhan sudah bangkit dan Dia telah mengalahkan dosa dan maut, dan ada pengharapan yang kekal atas hidup kita. Yohanes 3:16, mereka yang menerima percaya tidak binasa. Kata binasa bukan berarti hanya binasa mati saja, tapi binasa selain tubuhnya mati, jiwanya masuk neraka. Melainkan apa? Kata Yohanes ayat 3:16, memperoleh hidup yang kekal. Poin kedua daripada makna kebangkitan Yesus menjadi dasar pengharapan kita untuk kita hidup yang kekal. 1 Petrus ayat 1 Petrus ya ayat 1 pasal 1 maksudnya ayat 1, 2, 3 1 Petrus 1 ayat 3 sama-sama kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup. Wajah-wajah yang tak punya pengharapan bisa kebaca, wajah-wajah yang penuh pengharapan bisa terdeteksi, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita di balik tantangan itu bisa kebaca, wajah-wajah yang menyimpan duka dan harapan yang mati walaupun mulut tersenyum tapi masam kebaca. Tidak perlu pendeta minta kuasa roh, urapan, karunia, membedakan roh. Cukup belajar sedikit tentang psikologi dan psikiater, kelihatan. Coba senggol kiri kanan. Ayo berharap sama Yesus. Ayo senggol kiri kanan ya. Ayo. Jangan tegang. Ya, iya. Haleluya. Kebangkitan membawa pengharapan. Kebangkitan membawa sukacita. Nggak ada lagi saatnya kita untuk kita bersedih lagi atas kebangkitan itu. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata di sini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena anugerah yang besar
Sekolah minggu nanti jam 10 itu pasca memakai tema Amazing Grace. Oh, praise the Lord. In English, praise the Lord. Amazing Grace, artinya rahmat yang terlalu amat besar sampai dia amazed. Amazed mana nih? Bahasa milenial bilang kelas. Milenial keren kan bahasa TikTok. Kelas. Saya kadang-kadang bingung terima WA anak muda ini karena saya pembina pemuda, jadi keren-keren anak muda. Ada berita ini kelas. Saya pikir mau masuk kelas pendalaman Alkitab. Enggak, maksudnya berkelas. Keren. Kelas. Rahmat yang besar. Amazing Grace. Menjadi poin kedua, membuktikan Yesus dalam kebangkitan. Wajah-wajah penuh pengharapan harusnya ada di kali ini. Wajah-wajah yang bisa memahami bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada pengharapan yang kekal. Sungguh pun aku sedang mengalami tantangan yang tidak ringan hari ini, tapi karena Yesus sudah bangkit, harapanku takkan hilang. Harapanku di dalam hanya Kau Yesus Tuhan. Kita berharap sama pendeta kecil, kita berharap sama sesama jemaat kecil, kita berharap sama komandan bos kita kecil, kita berharap sama siapapun keluarga kita selama dia masih darah dan daging bisa kecil. Tapi pengharapan satu-satunya yang tidak akan mengecewakan kita adalah Yesus. Dia tidak akan pernah biarkan air mata kita terjatuh, tertumpah karena kematiannya dan penderitaannya. Mungkin pengikut-pengikutnya banyak orang jago-jago, preman-preman di pasar yang bertobat. Mungkin dia pikir dia, kenapa dia pentung dia, rasanya mau balas ini. Tuhan bilang, tenang, sarungkan pedangmu. Petrus waktu di Getsemani dia potong. Dia pikir Yesus bilang gini, mantap Petrus, kau bela aku, keren. Enggak. Yesus bilang apa? Petrus, sarungkanlah kembali pedang. Barang siapa yang hidup karena pedang, dia akan kena akibatnya oleh pedang. Sarungkan pedangmu dan lihat kebaikan Yesus. Nyata-nyata kuping Yesus sempat putus. Ingat ya, kuping Yesus sempat putus. Kuping siapa? Ya, salah ngomong sengaja untuk mengerti. Kuping siapa yang sempat putus? Siapa namanya? Siapa namanya? Hamba imam besar Markus. Bapak Ibu, kalau jadi saya, ada musuh yang bikin kesel, mau nangkap saya, dia kena kipau di punya kuping. Masih mau betulin nggak kupingnya? Nyaman kau. Tapi Yesus lagi tanya, putuskan kupingmu, nyaman. Kau ngapa saya, makanya nyaman kan kau? Gitu? Puas kan? Puas. Masih pukul. Kalau ada musuh kita mengalami musibah, puas. Nyaman kan? Betul? Kalau saya mungkin kita ada musuh kita yang nyata bikin sakit hati, kupingnya putus kena kibau atau kita, nyaman kan? Enak. Mungkin Yesus gini, itu saya, itu kita. Puas kalau musuh kita kena musibah. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Tidak pakai banyak ngomong. Petrus, sarungkan pedangmu. Sembuhkan telinganya. Mungkin saya bertanya ini, saya percaya pasti Markus bertobat. Dalam peristiwa salib, dari mulai salib sampai kebangkitan, ada orang-orang yang ada di dalam peristiwa itu bertobat. Orang Katolik, saudara kita, ada namanya Santo apa namanya itu, dia yang menombak lambung Yesus. Muncul. Orang menurut sejarah bapak-bapak gereja tidak tercatat, dan matanya saya lupa, kalau
kasih tahu saya nanti cari di Google. Siapa namanya? Yang nobat berbeda rumah. Matanya itu lagi bulat, lagi guling. Tiba-tiba kena darah Yesus. Konon menurut cerita ada gaya. Dan sembuh. Dan dia bertobat terima Yesus dan mengikuti Yesus, bahkan dia angkat menjadi santo. Saya pernah dicari sendiri Pak Bapak. Karena pengharapan yang kekal ada di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, kita dilahirkan kembali kepada pengharapan yang hidup. Kekristenan bukan sekedar agama atau ajaran, bukan hanya sekedar ritualitas seperti ini, duduk, pergi, pulang, nanti minggu datang lagi pakai baju putih kalau kebangkitan, Kamis putih kebangkitan, Jumat pakai hitam, kalau nanti merah mungkin ada juga di hari lain. Bukan sekedar itu, ada makna yang dalam akan pengharapan untuk hidup yang kekal. Hidup kita hari ini diarahkan pada tujuan kekekalan. Saya ulangi, hidup kita hari ini diarahkan kepada tujuan hidup yang kekal, bukan hanya sekedar menjalani kehidupan dunia seperti sekarang. Kenapa orang bisa begini? Karena dia putus asa, patah arah, harapan sudah sirna. Kenapa orang berencana untuk mengakhiri hidupnya? Dia pikir dia hidup hanya untuk hari ini dan di dunia ini saja. Dia pikir kalau sudah begini dia tinggalkan masalah. Wow, masalah makin besar karena setelah dia mati langsung pindah ke neraka paling dalam. Tidak ada ayat Alkitab mendukung orang bunuh diri. Tidak tahu kenapa nih, dari kemarin saya ngomong tentang bunuh diri. Berarti siapa yang baru berpikir bertobat boleh dapatkan. Berarti Tuhan titip ini omongan kepada hamba. Siapapun yang sedang menghadapi pergumulan berat ini, bukan jalan keluar kita untuk bunuh diri, malah kebinasan yang kekal ada. Hari Yesus lewat kuasa kebangkitan membuat pengharapan kita menjadi hidup kembali. Poin ketiga, menyatakan dengan pasti Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Roma pasal 1 ayat 4. 2, 3. Dan saya percaya suara kita bisa lebih keras daripada nonton bulu tangkis tadi malam. Katakan amin. Makan gol ya, masuk ya. Saya sebenarnya ikut-ikutin ini Bapak Ibu ya, jujur ini saya kepada saya. Ini setiap masuk langsung dia keluar. Saya berdoa terus ya. Ya, puji Tuhan. Ini masuk semifinal ya. Walaupun aku tahu siapa, bukan pada gagal, tapi siapa yang menemani aku main tangkis, supaya lebih gagal. Roma 1 ayat 4. Haleluya. Senyum-senyumlah yang datang yang bertangkis ya. 1, 2, 3. Di YouTube beberapa tahun yang lalu suka ditantang, buktikan ayat Alkitab yang membuktikan Yesus adalah Tuhan. Banyak, cuma karena ini momen kebangkitan kita masuk di momen kebangkitan. Pengesahan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat lewat kuasa kebangkitannya, dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita, itu cara bacanya. Ia adalah Anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus itu namanya Tuhan. Siapa Tuhan kita namanya? Yesus Kristus. Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus. Pengesahan dengan suatu kepastian mutlak dan disaksikan oleh banyak orang, kebangkitan Yesus tidak bisa dipatahkan oleh alasan apapun. Kalau kita hanya baca Alkitab, mungkin kita bisa berpikir subjektif. Oh ya, pantasan orang-orang yang nulis Alkitab kan pengikut Yesus, ya pasti dia tulis semua yang baik tentang Yesus.
Kita tutup aja kita menurut salah satu hamba Tuhan ini. Kita buka kitab sejarah abad pertama. Bapak-bapak gereja di abad pertama sebelum tahun 100 atau 100 lebih mencatat dalam kitab sejarah ada seseorang yang bernama Yesus disalibkan, mati, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Itu yang nulis kitab sejarah Romawi. Silakan cari itu, banyak banget. Bukan Alkitab. Artinya bahkan dunia yang tidak kenal dan percaya Yesus mencatat dalam sejarah ada seseorang dari berturunan Yahudi, dia sebagai kepala dari beberapa pengikutnya disalibkan, mati, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Keren banget. Kita bukan hanya sekedar dan terutama mengandalkan catatan Alkitab, catatan kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus dicatat oleh sejarah dunia. Satu manusia manapun, bahkan 1 juta manusia manapun mau bilang tidak ada bukti, terserah kau, karena catatan sejarah sudah mencatat itu semua. Sehingga poin yang ketiga ini menjadi sebuah permenungan yang kuat bahwa kita memastikan Yesus bukan nabi biasa, Yesus bukan rabi biasa, dia adalah Tuhan yang hidup. Bisa beri tepuk tangan yang benar. Hari Minggu menjadi pertanyaan orang, kenapa kita ibadah tidak hari Sabtu? Sabat. Memang hari Minggu dimulai dari bapak-bapak gereja di abad pertama bukan untuk merayakan Sabat. Anak-anak muda yang mungkin belum tahu pengertian ini atau orang-orang dewasa. Kita kenapa ibadah hari Minggu? Bukan merayakan Sabat. Apa yang kita rayakan? Pada hari pertama Minggu itu, pagi-pagi benar, kubur Yesus sudah kosong. Hari pertama perhitungan Ibrani Yahudi dimulai hari Minggu. Kalau hari pertama Senin itu Masehi, kalender Gregorian kita, Senin hari pertama. Tapi bagi perhitungan kalender Ibrani Yahudi di masa Yesus itu, hari pertama adalah hari Minggu, dan Yesus bangkit pada pagi-pagi benar di hari yang pertama. Berarti hari apa? Hari Minggu. Alasan kita ibadah hari Minggu umat Kristen, karena Yesus bangkit merayakan Paskah Yesus. Kita ibadah Minggu bukan karena merayakan Sabat hari Sabtu. Kita belajar mengerti tentang firman Tuhan sekarang. Kebangkitan Yesus di hari pertama, perhitungan hari pertama adalah Minggu, sehingga kita merayakan sukacita, syukur kita, semangat kita yang baru karena Yesus bangkit. Tepuk tangan lagi beri apa? Yes. Lanjut lagi. Jaminan kehadiran. Poin selanjutnya dari makna kebangkitan Yesus adalah kuasa yang Tuhan nyatakan dan percayakan bagi kita. Matius 28 ayat yang paling terakhir mendekati akhir. Tetapi sebelum ayat terakhir, ayat 20, Yesus menitipkan pesan bagi saya dan kita semua. Bukan cuma senang pengharapan kita jadi hidup lagi, bukan cuma kita mengerti ada bukti yang nyata dia sudah mengalahkan maut dan dosa, makna kebangkitan Yesus. Bukan cuma memastikan, mengesahkan secara sah legal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Poin keempat, jangan lupa tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus. Matius 28 ayat 19. Kita mulai untuk ayat 18 saja supaya kita paham secara mendalam pengertian amanah ini. Sama-sama kita baca Matius pasal 28 ayat 18, 19, 20. Makna kebangkitan Yesus adalah suatu panggilan kita untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, percaya kepada Yesus.
ayat 14 Matius 28. Sama-sama kita baca dengan suara yang lantang dan keras, lebih daripada jadi sorak-sorai nonton bulu tangkis bola. 1, 2, 3. Surga, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, dan ketahuilah aku menyertakan senantiasa. Ketahuilah aku, Yesus. Dalam kondisi konteks ini Yesus sudah bangkit. Ayat 28 ayat 1, kebangkitan Yesus, kemudian Ustaz Mahkamah Agama, kemudian perintah untuk memberitakan Injil. Kenapa Yesus tidak mengatakan ayat ini sebelum dia bangkit? Tahu kan? Karena kalau dikatakan ayat ini sebelum dia bangkit, lalu mereka melihat Yesus mati disalibkan, mereka akhirnya pengesahan begini, justifikasi. Nyuruh orang Injil, dia sendiri mati. Betul? Ada seseorang yang otoritasnya lebih tinggi dari kita dan punya power yang hebat. Kita nggak ada apa-apanya. Kita dibilang nanti beritakan Injil ini kepada setiap orang. Lalu hari Jumat kemarin, depan mata kepala kita, sang komandan panglima besar kita mati. Lah, bosnya mati, apalagi anak buah. Sejago ini aja mati, apalagi kami orang bergantian. Seujung kuku jempol yang biru kemarin aja tidak, hilang harapannya, hilang nuansa amanat agung ini. Tetapi yes, mantap, Yesus menanti momennya. Ayat 1 pasal 28 Matius, kebangkitan Yesus. Kemudian ingat, antara kebangkitan Yesus dan juga perintah memberitakan Injil, ada satu slot yang berisi dusta mahkamah agama. Ada orang-orang yang hanya tahu tentang Yesus, bahkan mengerti tentang Taurat, bahkan dia dianggap sebagai pemimpin mahkamah agama. Dia sengaja berbohong dan merekayasa. Nanti kalau ada orang tanya, mayat Yesus dicuri orang ya, selalu ada gangguan bagi setiap usaha untuk menginjil ke seluruh dunia. Dimulai dari hari pertama Yesus bangkit, bahkan orang-orang yang berbaju agamawi saja berbohong, merekayasa, konspirasi. Nanti kalau ditanya orang, bilang mayat Yesus dicuri. Yesus tak peduli. Ayat 19, ayat 18, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bapak Ibu, jangan menjadi sebuah euforia tanpa logika yang jelas. Kita lihat ayat yang ke-17 Matius pasal 28, sebelum saya akhiri poin ini. Ketika melihat dia, siapa itu? Yesus telah bangkit. Jadi poin hari ini tetap berkunci kepada kebangkitan Yesus dan makna pada Tuhan Yesus. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Berarti kita ini, betul? Menyembah Yesus. Haleluya. We praise you, we worship. Tapi saya tergelitik dengan setelah koma. Sama-sama kita baca. Tidak ada di sini, di sana, sini mungkin ada. Tidak ada di sini, mungkin yang ada. Baca ayat ini 1 dan 3. Tetapi jangan ragu-ragu, mentang-mentang baca kata ragu-ragu. 1 dan 3. Siapa itu? Murid Yesus. Kalau tukang preman di pasar yang tidak kenal Yesus ragu-ragu, bukan cuma ragu-ragu, dia nolak dan tidak paham Yesus, ngerti kita. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Siapa yang bertemu Yesus di ayat 15 ini? Murid Yesus. Tapi dalam kalimat ini tidak semuanya menyembah Yesus. Saya ulangi, mungkin tidak banyak bicara yang mengupas ini. Ayat 16 kita baca sedikit dengan cepat. Dan ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus. Ini Yesus sudah dibangkitkan. Siapa yang ketemu Yesus? Ayat 17-18.
murid-murid. Siapa itu dia? Kita yang sudah tahu Yesus, mengiringi Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Bahkan bukan sekadar jadi pengikut, jadi murid, itu berarti lebih dari spesial lagi. Tapi masih ada yang ragu-ragu. Pesan firman Tuhan kuat pagi hari ini. Yang masih ikut Tuhan ragu-ragu, percaya, walaupun kita ragu-ragu, kuasa kebangkitan Yesus ada senantiasa tercurah bagi kita semua. Katakan amin. Walaupun kita masih bimbang menghadapi persoalan yang tidak selesai, kuasa kebangkitan Yesus masih ada bersama kita. Persoalannya, hujan terus mengalir, hujan terus turun, bahkan mungkin kita ada di bawah air terjun Niagara, tapi kenapa drummu masih kosong? Jangan salahkan air yang tidak turun dari air terjun. Hidup kita masih ditutupi dengan dosa, dendam, kepahitan, dan segala perbuatan jahat, sehingga kita mungkin ada di bawah curah air terjun kuasa urapan kasih karunia Tuhan yang setiap hari ini masih ketutup. Ini di bawah air terjun kasih karunia anugerah amazing grace itu mengalir terus. Yang di sebelah itu bisa diminum. Mana yang penuh? Ini. Sama-sama ke gereja. Ini kosong, ini penuh. Kenapa? Jangan salahkan hujan tidak turun, jangan salahkan air terjun tidak tercurah. Posisinya sama, timingnya sama, curahan kuasa Tuhan sama. Ini tidak mengalami karena dia masih tutup hati. Berbahagia mereka yang mendengarkan suaraku dan tidak mengeraskan hati. Apa itu mengeraskan hati? Menyimpan dosa. Ini buat saya juga. Tidak ada yang bebas kebal dosa. Datang kepada Yesus di dalam kuasa kebangkitan. Terima kuasa anugerah pengampunan dan pengharapan. Dan ingat, setelah kita menerima itu, kita harus mengerjakan tanggung jawab kita. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Amanat agung itu membuktikan kita menjadi pengikut orang Kristus yang dewasa. Anak kecil tidak dikasih tanggung jawab yang besar. Nah, tolong bantu papa nyari rebung di hutan. Tidak mungkin, anak umur 3 bulan. Tapi kalau dia sudah bisa melangkah, anak SMP, SD, kamu udah besar kan? Kalau ikut sekarang, papa mau lagi panen jengkol. Ya baik, panen jengkol. Lagi panen sawit, kau ikut saya, ngekek sawit. Kau ikut saya ke hutan. Pak, kau udah besar, ikut papa. Itu artinya tanggung jawab. Jangan berhenti menjadi anak kecil di dalam kerohanian. Minta terus. Tanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia kebangkitan. Baru perkataan yang kecil, bukan untuk menantang dan soal kita jago. Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Nanti Tuhan akan singkatkan banyak hal. Kita mungkin baca firman Tuhan lalu oh, ini berarti tanggung jawab saya. Tanggung jawab yang paling gampang dan mudah kita tegakkan menjadi saksi dan terang di mana kita berada. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat sikap tingkah laku. Satu kata-kata melebihi, satu perbuatan teladan yang lain melebihi satu juta kata-kata yang kosong. Satu tingkah laku yang menjadi teladan kebaikan, kesetiaan, ketaatan kepada Yesus melebihi 10 miliar kata-kata kosong seorang pengembang. Tuhan mencari saya dan kita semua menjadi pelaku firman karena Dia sudah bangkit. Ada tanggung jawab yang besar bagi kita. Siap kepada Hineni, siap ya Tuhan, segera laksanakan tanpa menunda. Kita menikmati kebangkitan Yesus memiliki banyak arti, dan kita sudah mempelajari 4 poin. Kemenangan atas dosa. Yang kedua, pengharapan akan hidup yang kekal. Buktinya pengesahan secara sangat jelas Yesus adalah Tuhan.
jangan lupakan tanggung jawab kita. Ketika Yesus memberikan amanat, jadilah saksi, jadilah terang dimanapun kita berada. Kalaupun kita tidak bisa membawa jiwa, jangan biarkan hidup kita membuat orang lari dari Tuhan. Ada satu makna yang bagus dalam sebuah terminologi kata-kata bijak di dunia sekarang. Kalau engkau tidak bisa menambah hidupmu, jangan bikin rugi. Betul? Kalau memang kita belum mampu bawa satu jiwa datang ke Yesus, jangan buat sandungan untuk orang lari dari Tuhan. Itu juga buat kita semua. Bahkan ini lebih besar lagi tanggung jawab kita yang lain itu di sini. Satu perbuatan bisa melemparkan orang lari dari Tuhan. Karena dia bilang, itu aja yang harus jadi contoh, tidak bikin jadi contoh. Aku mau tinggalkan Yesus. Ngapain ke Yesus? Lihat muka dia macam itu. Itu dunia nyata. Dunia tidak sebaik kita. Orang dunia tinggal gini, iya enggak. Kau jadi contoh atau enggak? Kalau kau jadi contoh, aku ikut Yesus. Status semua aja ngamuk-ngamuk terus, maki-maki orang. Tanpa harta dan wanita, kuota, judi online, pinjol, semua marah-marah di status. Kau bilang kau ajak ikut Yesus, no. Pengikut Yesus macam kau. Sorry. Itu kami juga sangat menakutkan ini. Kalau kita tidak betul-betul mengandalkan kuasa kebangkitan Yesus yang menjalankan kita. Amazing Grace, semua karena kemurahan